Perawat Dewi. Hari ini saya akan memberikan obat tetes mata, tetes hidung, tetes telinga. Karena Bapak sangat bermasalah sekali dalam sistem pernapasan ya. Oke, yang Bapak sudah siap? Ya. Sudah sarapan? Udah. Oke. Tunggu sebentar ya Pak ya. Kita siapkan alatnya dulu. Di sini ada kom berisi kapas air hangat harusnya ya. Ada air nggak? Nanti dielapin ke dia kan beneran. Nah, ini berisi air hangat, terus kemudian ada cotton bud atau lady water, terus kemudian ada handscoon bersih. Ngapain semuanya dua-dua sih? Sudah tes mata, untuk tes mata dulu ya. Oke. Ada tes telinga, tes mata ini salah. Untung udah kasih video. Oke, kita lihat dulu teman-teman, karena kalau yang begini ini ada yang satu merek Lamisetin ya. Ada yang satu merek itu memang buat semuanya. Tapi kita lihat dari sininya. Ini fungsinya apa? Kalau di gambarnya telinga berarti tes telinga. Terus kemudian kalau gambarnya hidung berarti hidung, terus mata untuk mata. Bedanya adalah kandungan dari chloramphenicol-nya. Jadi kalau misalkan untuk telinga itu yang paling pekat. Jadi jangan salah ngasihin buat telinga ke hidung atau ke mata. Tapi kalau misalkan untuk mata salah ke telinga nggak ada masalah, nggak ngefek. Tapi kalau misalkan yang ke yang telinga kayak yang lain itu bermasalah. Oke, kemudian cuci tangan dulu ya, cuci tangan 6 langkah. Terus kemudian kita menggunakan handscoon. Mau pakai handscoon yang mana? Bersih. Bersih, kalau mirip banget ya bersih. Oke, kita pakai seperti biasa, ambil bagian dalamnya ya. Seperti biasa itu karena kalian suka buang waktu ketika menggunakan handscoon. Jadi kalau ujian 5 menit gitu, maka ketika baru selesai pakai handscoon. Oke, jadi kita lihat dulu langsung. Oke, terus kemudian kita bersihkan daerah mata. Tadi yang saya bilang ada air hangat atau tidak? Nggak ada ya? Nggak ada yang punya air minum gitu? Ada dua. Mau dong? Yang masih bersih gitu ada nggak? Daerah mana? Oh sorry, ada pengalasnya. Oh, jangan lupa setiap melakukan tindakan pasang pengalas ya. Segini baik. Kita bersih karena ketat basah. Cukur rambut. Oke, kita bersihkan, kita pengadahkan. Maaf ya, Mas Bayu. Oke, kita bersihkan bagian apa? Kelopak mata. Atas atau bawah? Kelopak mata. Oke, dari pojok ke luar. Seperti biasa, kalau kita membersihkan itu hanya satu kali pakai. Kemudian kita pakai yang sebelahnya. Oke. Lalu kita buang ke bengkok. Oke. Ada tisu nggak? Oke. Kemudian kita siap memberikan obat. Oke. Yang ditarik adalah sini ada kamu. Atau udah hashtag ke sana mah. Oke, kita tarik bagian kelopak mata bagian bawah sampai kelihatan konjungtivanya. Oke. Kemudian kita lihat ke atas. Oke, 1, 2, 3. Oke, merempah. Oke, biarkan dulu. Kemudian setelah itu kita bersihkan bagian yang merembesnya hanya di bagian pojokan saja. Jadi dibiarkan dulu, dibersihkan. Oke, udah Pak? Nah, begitu caranya. Udah kan? Mau sebelahnya lagi nggak? Sebelahnya lagi. Tanggung baik. Dia pasrah banget ya gitu. Biar hadir. Apa itu? Oke, kita lihat ya dari pojok ke ujung sana. Kita balik sebelahnya. Oke, kita buang. Kita tarik bagian bawah. Ini kegedean. Oke, tarik nafas 1, 2, 3. Oke, merempah. Ya, diam dulu Pak. Merempah. Oke, kita bersihkan hanya di bagian ujungnya saja, ya. Oke, itu cara pemberian
tetes mata. Pakai lily Wharton atau cotton bud yang basah. Oke. Bukan dipasien boleh nggak? Bukan dipasien. Nanti kan gantian, nanti dia jadi pasien, teman kamu yang nyobain, teman kamu. Mau ditambahin teman, cobain aku. Oke, untuk hidung ke atas dulu. Nah, kita bersihkan. Ayo aku bantu ya. Nah, oke, kita bersihkan ya. Jangan terlalu dalam juga. Yang penting tidak menghalangi ketika obat mau masuk. Oke, kemudian kita buang. Lalu kita pakai tetes hidung. Oke, ingat pada saat memasukkan obat ke hidung, Jangan dimasukin. Request. oke, kalau nggak mau, oke. Jadi gini nih teman-teman, kita mau masukinnya, Bapak buka mulutnya. Jadi nanti dia akan bernapas lewat mulut. Oke, bernapas dulu lewat mulut, lalu kita teteskan 3 tetes, kemudian kita kasih tisu di bawahnya. Oke, setelah itu baru berdiri. Jadi ingetin ya, Bapak napas dulu atau Ibu napas dulu lewat mulut biar tidak tersedak. Ya. Oke, beres. Lalu ke telinga. Nggak ada? Ada. Kamu beruntung ada luar saja dia nggak dipakai. Jadilah. Oke, jadi teman-teman ingat ya, ini kan sifatnya dia meresap. Lihat. Tuh. Dia nggak ada apain juga, dia akan netes sendiri tuh. Ini nggak dipijit loh. Nah, jadi kalau misalkan ngasih obat mata itu, ini kan udah keluarsa sih, jadi warnanya beda. Harusnya warnanya putih bening. Nah, jadi nanti si ini, aduh, dipasangin di sini. Sorry. Nah, di bulu mata situ. Jadi di bulu mata bawah atas, ini akan dipasangkan begini. Dah, biarin. Jadi nggak perlu dioles-oles lagi. Karena Cuma kalau kita ditempelin aja ya, Bu. nanti dia akan meresap dengan sendirinya. Kalau misalkan dia hanya takut pedih, ya suruh merem aja, dia akan masuk ke dalam kok. Oke? Oke, kemudian kita ke atas belakang. Sini. Maaf ya Pak ya, tarik ke belakang, ke atas nih, atas, terus ke ini. Nah, ke belakang situ. Belakang sini, jadi kan kelihatan. Ya. Kalau untuk bayi atau anak, tariknya ke bawah dulu, baru ke sini. Kalau untuk dewasa ke atas dulu, baru begini. Oke. Kemudian kita teteskan, karena ini kadaluarsa nggak bisa kasih ya. Oh, kita kepakai ini aja. Si bayi dia cangkaya sama aku, ini cangkaya. Iya, ke lubangnya langsung kita tahan. Terus kemudian kita biarkan, ditunggu dulu ya Pak, dibiarkan dulu. Kerasa ke leher, ke telan nggak? Iya. Oke, lalu kita bersihkan. Nah, hanya yang keluar saja air cairannya. Oke, itu doang. Dan pada saat kita memang mengkonsumsi atau menggunakan pakai obat ya, obat tetes telinga, itu pasti ada pahit ke tenggorokan. Ya, karena ada saluran langsung antara telinga dengan tenggorokan dan hidung. Makanya kalau nangis, ya kan, segala rungang lah gitu ya, air mata, ingus keluar semua gitu. Oke, Bapak udah selesai ya pemberian obatnya. Kita rapikan lagi. Semoga cepat sembuh ya Pak. Oke, gitu. Ada yang tanya kan?